Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'duda faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik baginya jika kamu mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang penjelasan mengenai petunjuk itu serta membeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah di atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baik, selanjutnya langsung ke acara yang utama, yaitu apa? Mendengarkan kisah-kisah Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Jaka. Baik, kepada Ustadz Jaka kami persilakan. Ustadz Jaka. Ustadz Jaka. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Jadi apa? Oh, iya.
kebalik. Apa lagi yang kebalik? Apa lagi yang kebalik? Oh, bongkoknya. Ya, siap. Ada lagi yang kebalik? Kepalanya. Malah meninggal. Kalau kepalanya kebalik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebah, ada penyengat. Kalau terbang sangatlah tinggi. Kalau salamnya Pak Jaka dijawab kurang semangat, Pak Jaka ulang sekali lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi sarapan? Sarapan ya? Oh. Tadi Pak Jaka juga sarapan, tapi sarapannya sebelum imsak. Namanya sarapan khusus Ramadan. Disingkatnya apa? Sahur. Ya. Orang zaman sekarang apa-apa disingkat. Mabit. Mabit artinya nginep. Disingkat malam bina iman takwa. Ya, banyak singkatannya kalau orang Indonesia ya. Jangan-jangan pocong juga disingkat ya. Baik. Siapa yang hari ini masih berpuasa? Waduh. Siapa yang tahu hari ini hari keberapa bulan Ramadan? Hari keberapa? 21. Hari keberapa? 22 ya. Masya Allah, sebentar lagi Ramadannya sudah meninggalkan kita. Maka manfaatkan hari-hari terakhir Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadahnya. Ya, semuanya tepuk satu. Tepuk satu. Terus sampai maghrib. Ya. Baik, hari ini Pak Jaka mau cerita sedikit aja, nggak usah lama-lama ceritanya. Kenapa nanti ada yang gini? Pak, kelamaan ceritanya. Kalau anggap, kalau nguak boleh nggak ditutup? Nggak boleh ya. Jadi sunnahnya itu ditutup, tutupnya pakai tangan kiri, kemudian baca apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya setannya nggak masuk. Jadi kalau anggapnya dibuka lebar, udah kayak hewan, apalagi sambil bunyi. Walah singa ya. Kalau anak saleh menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah contoh sunnah Rasulullah, yuk. Contoh sunnah Rasulullah. Satu, kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki apa? Ya, dahulukan kaki kiri. Sebelum masuk kamar mandi baca doa apa enggak? Baca doa. Coba dites dulu. Baca doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma barik lana. Salah. Aduh. Ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru dibuka pintunya, ceklek. Wah, ini kok bunyinya kayak gitu? Lama nggak dikasih oli, ini Excelnya. Baru melangkah pakai kaki kiri. Ternyata ada anak bilang kayak gini. Pak Jaka, aku kemarin lupa kenapa? Lupa kaki kanan apa kaki kiri? Terus gimana? Aku loncat. Pleset sabun. Makanya kalau mendengarkan pengajian, kalau mendengarkan nasihat dari ustadznya, kalau mendengarkan pelajaran dari ustadznya, didengarkan baik-baik, jangan ngobrol sendiri. Yuk semuanya, ini namanya cari apa? Apa kata cari jempol, soleh-solehan jangan ngobrol, apalagi ngobrol sambil Masih ada yang pakai popok ya? Aku nggak pakai popok, aku udah gede. Terus pakai apa, Dek? Aku pakai pempes. Ini namanya cari apa? Apa kata cari telunjuk, yang solih-solih harapi kalau duduk. Bisa duduknya kayak sapi? Bisa duduknya rapi? Ya, ini nggak rapi nih. Jadi kalau dalam majelis, ya, dalam majelis atau dalam khutbah saat khutbah Jumat itu dimakruhkan, bahkan ada yang melarang. Itu kita tuh dengerinnya kayak gini. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Mendekatkan paha sama perut itu nggak boleh. Jadi posisi terbaik itu adalah bersila. Bisa bersila ya? Nah, sip. Nah, yuk lanjut. Ini namanya cari apa?
Apa kata cari tengah yang beruntung dapat hadiah? Yeay. Ada yang mau dapat hadiah? Iya. Hadiahnya apa Pak Ceka? Hadiahnya istimewa, duduk samping Pak Kusir yang mengendali kuda supaya baik jalan. Hei, tuk tak tik tuk tik. Dah, kok malah lagu? Apa tuk tik tak tik itu suara apa? Oh salah, itu dulu. Kalau sekarang tuk tik tak suara lato lato. Ya. Ya, anak sekarang oh ya Allah, bangun tidur lato lato. Mau tidur lato lato. Mau sekolah. Pulang sekolah. Mau makan. Jangan nak, jangan ya. Masa mau makan lato-lato nanti bulat-bulat kayak bakso. Bumbunya pada rempal. Ya. Jadi lato-lato jangan dimakan ya. Walaupun bulat bukan bakso. Baik ya, tepuk satu. Baik, anak-anak dirahmati Allah. Puasa tadi sudah dibacakan ayatnya sama Mas siapa tadi namanya? Mas Kina. Mas siapa? Kina. Oke, Mas. Tadi udah dibacakan, sudah diterjemahkan sama Mbak siapa tadi? Kenapa sih memangnya Allah itu di dalam surah Al-Baqarah yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan ya ayyuhal muslimun. Bukan orang Islam yang dipanggil, tetapi bukan sekedar Islam saja, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa buktinya? Banyak orang sekarang yang ngaku, Mas, agamanya apa? Oh, kalau saya muslim. Oke, sip. Mas, agamanya apa? Kalau saya muslim. Oh, mbaknya agamanya apa? Kalau saya muslim. Muslim banyak. Tapi ketika tengah hari bulan Ramadan, berapa banyak tuh warung-warung buka bakso sikil, soto sikil. Oh sikil Pak? Iya. Warung baksonya ditutup pakai korden, sengketok sikile. Ini sebenarnya bakso sikil. Kalau sikilnya ibu-ibu enggak masalah, pakai rok panjang, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Oh lihat, oh iya ibu-ibu, enggak masalah. Karena kalau yang perempuan ada waktunya untuk tidak berpuasa. Lah ini kakinya baksonya tutup, pakai korden, kakinya apa? Kakinya buluan. Kakinya siapa? Kakinya bapak ke bapak. Oh, ya Allah. Masa bapak-bapak tengah hari Ramadan gak puasa? Terlalu. Makanya anak-anak soleh dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Untuk apa? Agar kita ini sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan puasa, supaya apa? Jadi orang bertakwa. Kalau orang bertakwa pasti masuk surga. Kita tes, siapa yang mau masuk sungai? Tuh kan? Nggak konsen, masa masuk sungai? Kalau zaman Pak Jaka masih kecil masuk sungai gak masalah, masuk sungai, sungainya bersih, jernih, ikan-ikan masih kelihatan. Kalau sungai sekarang ya Allah, sungai Bedadung lihat, udah coklat kayak kopi susu. Ya Allah, ketelan air sungai Bedadung, insya Allah besoknya langsung diare. Ya, tambah satu. Nah, makanya berpuasanya kita harus sungguh. Apa sih yang kita rindukan selama bulan Ramadan? Satu, bangunin orang sahur. Biasanya anak cowok nih, tuh, nggak boleh bangunin orang sahur pakai. Nggak boleh. Siapa yang kasihan? Yang kasihan ibu-ibu lagi masak di dapur. Teng. Wajannya terlempar. Kena siapa? Kena bapak-bapak pas mau lagi di jalan, wajannya terlempar. Gak boleh main petasan ya. Jadi daripada uangnya beli petasan, mending ditabung. Boleh tabung di dunia, boleh tabung di akhirat. Loh, kalau tabung di dunia kan pakai celengan Pak, pakai gembreng, pakai apa tuh namanya tuh, kaleng, pakai kotak. Tapi kalau tabungan akhirat gimana Pak Jaka? Tabungan akhirat itu bisa kita infakkan, bisa sedekahkan, bisa kita zakat. Daripada uangnya dibakar sia-sia nggak kalau bakar petasan?
Habis 10.000 cuma untuk dibakar. Kalau diinfakkan, disedekahkan, insya Allah pahalanya terus mengalir. Anak-anak soleh. Ada lagi pertanyaan, Pak Jaka, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan berpuasanya kita diwajibkan juga ternyata seperti orang-orang terdahulu. Emangnya siapa sih yang sebelum Nabi Muhammad berpuasa? Siapa? Siapa? Nih jawaban dinosaurus. Nih jawabannya, semua nabi pasti berpuasa. Pak Jaka mau tanya, nabi kita ada berapa? Ayo. Oke, yang cowok bilang 25. Sekarang yang cewek, nabi kita ada berapa? 25. Ibu-ibu, nabi kita ada berapa, Bu? Biasa kalau ibu-ibu di pasar kan, berapa nih? 25. Bisa kurang? Kalau nabi nggak bisa ya, nggak bisa kurang nabi ya. Nabi malah lebih dari 25. Kalau pertanyaannya, nabi kita ada berapa? Lebih daripada 25. Kenapa? Di dalam hadis sahih disebutkan jumlah nabi yang sebenarnya adalah 100. Ayo ikutin ya. 1, 2, 3. 124.000 nabi. 313 diangkat menjadi rasul. 25 nabi itu yang wajib kita ketahui. Ini wajib loh, wajib dikenal loh. Nabinya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Saya nanya, di sini hafal nggak nama nabi? Ayo, yang 25 aja, hafal? Ayo, siapa? Apa mau tak? Ya, sama-sama. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, ya ada yang ngebut, ada yang lambat. Ayo. Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir nabi kita siapa namanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lo kok nggak kompak jawabnya? Allahumma sholli wa barik alaih boleh, atau sholli alaih boleh ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Asal jangan ada yang jawab, ada anak yang jawabnya salah juga. Allah Subhanahu Muhammad dia jawab Pak Asululi. Kamu udah Asululi, emangnya nonton dangdut? Ya, sallallahu alaihi jawabannya. Anak-anak dirahmati Allah. Nabi semuanya pasti berpuasa. Masya Allah. Contoh Nabi Adam, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga. Emang Nabi Adam meledak? Awas loh. Enggak, Nabi Adam turun ke dunia sampai di sebuah daratan. Beliau itu ternyata sangat besar. Anak-anak Nabi Adam itu ternyata sangat besar. Nenek moyang kita itu, kakek moyang kita Nabi Adam itu ternyata tinggi sekali. Ada yang tahu tingginya berapa? Berapa? 3 meter. 3 meter segini. Ada yang tahu? Ada yang tahu tingginya? 1000 meter mas kilo, jauh banget, tinggi banget. Ada yang tahu? Wow, kebanyakan. Tingginya Nabi Adam di dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan ternyata tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Ajakan 60 hasta itu kalau dimeterkan berapa? 27 meter. Tetapi ulama membulatkan jadi 30 meter. Ternyata tingginya Nabi Adam 30 meter. Ada anak TK yang nanya, Pak Jaka, Nabi Adam itu kalah tinggi ya sama Ultraman? Nabi Adam kok dibandingin sama Ultraman? Nabi Adam itu manusia sungguhan, Ultraman bohong. Nah, jangan disamakan. Nah, Nabi Adam ada lagi yang bandingin anak TK. Pak Jaka, tinggi mana Nabi Adam sama dinosaurus? Nabi Adam 30 meter dibandingin sama dinosaurus. Anakku, walaupun dinosaurus yang katanya badannya besar, tangannya kecil, ekornya panjang, kalau mengaum, wow. Ternyata T-Rex itu tingginya cuma 6 meter sampai 8 meter. Berarti kan segini aja. Ibaratnya tuh Nabi Adam sama dinosaurus kayak Pak Jaka sama Meo. Oh, T-Rex datang. Nabi Adam jauh lebih besar. Tapi Pak Jaka ada
ada kan yang itu Brachiosaurus kan tinggi Pak Jaka. Brachiosaurus itu tingginya cuma 18 meter. Ya paling sampai segini aja. Ibaratnya kalau Nabi Adam sama Brachiosaurus ya sama kayak Pak Jaka sama Mbak. Kayak Mbak. Ya. Jadi, Masya Allah, Nabi Adam itu besar sekali. Pak Jaka, Nabi Adam juga puasa. Iya, Nabi Adam berpuasa. Kapan salah satu puasanya Nabi Adam? Nabi Adam itu berpuasa ketika beliau sampai di bumi, beliau mencari istrinya. Siapa istrinya Nabi Adam? Bunda Hawa. Dicari keliling dunia, anak-anak. Nabi Adam itu pernah keliling dunia. Seluruhnya dicari sama Nabi Adam. Berapa lama keliling dunianya? 40 tahun. Nabi Adam cari keliling 40 tahun, ketemunya di Mekah. Masya Allah, namanya Jabal Rahmah. Mudah-mudahan kita nanti bisa umroh, bisa haji, pergi ke sana, kita jumpai jejak-jejak para nabi. Amin Allahumma. Siapa yang mau umroh? Siapa yang mau naik haji? Mudah-mudahan kita semuanya bisa umroh, bisa naik haji. Amin Allahumma. Amin. Terus siapa lagi yang puasa Pak Jaka? Ternyata Nabi Idris juga puasa. Bahkan puasanya Nabi Idris itu anak-anak sepanjang hari setiap seumur hidup beliau. Jadi setiap hari beliau pasti puasa. Malam buka, malam sholat, terus siang-siangnya beliau puasa. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh ketika di pelayaran, Nabi Nuh kan punya kapal yang besar dia. Besar gak kapalnya Nabi Nuh? Besar. Tapi sayang yang ikut cuma 80 manusia. Pak Jaka, terus manusia yang lain kemana? Yang lain kelelep, semuanya tenggelam pada saat itu. Nabi Nuh puasa sepanjang 1 tahun pelayaran beliau puasa. Pak Jaka apa enggak? Emang kapalnya besar tapi manusianya cuma 80 orang. Ternyata yang di bawah itu hewan-hewan. Yang menghuni kapalnya Nabi Nuh itu yang di bawah hewan. Ada yang bunyinya. Apa itu? Ayam. Itu ayam Jawa, ayam Kalimantan, ayam Papua bunyinya. Kalau ke Sulawesi ada ayam yang beda bunyinya. Namanya ayam ketawa. Mahal harganya. Ya, ada juga yang hewannya gini. Apa tuh? Ada juga yang tapi ada loh yang bunyinya embok, tapi bukan sapi. Siapa? Anak yang nggak soleh. Disuruh sama mamanya, nah ayo ngaji. Embok. Nah ayo sholat. Embok. Nah ayo hafalan. Embok. Nah ayo berbuat baik sama orang tua. Lah, malah jadi wedus. Tapi satu. Anak-anak dirahmati Allah, nabi-nabi semuanya berpuasa. Makanya kalau mau masuk surga harus ikuti jejak para nabi. Jangan kita males-malesan. Aduh, kalau puasa aku capek. Aduh, males-males. Aku nanti sakit. Pak Jaka mulai berlatih puasa umur 5 tahun. Umur 5 tahun sudah full, nggak ada puasa transit. Nggak ada transit maksudnya apa Pak Jaka? Puasa nanti tengah hari dengar azan buka dulu, nggak ada. Kalau di keluarga besarnya Pak Jaka 5 tahun sudah wajib belajar puasa penuh. Makanya malu tuh kalau anak sekarang sudah umur 7 tahun kamu puasa. Umur 8 tahun kamu puasa nggak? Mulai sekarang di sini ada nggak yang puasanya sudah puasa penuh? Umurnya masih 5 tahun, 6 tahun, tapi puasanya penuh. Ada. Alhamdulillah. Puasanya bukanya kapan? Siang-siang? Oh enggak. Oh siang juga buka dulu, nanti sambung lagi ya. Sampai isya. Kelamaan. Ada yang puasanya sampai subuh? Puasa sampai subuh. Puasa tuh mulai subuh sampai maghrib. Ada yang sampai pingsan. Gak ada puasa sampai pingsan ya, Masya Allah. Ya semuanya terpuasa. Yes. Nah, apa sih puasa Ramadan itu rukunnya? Ada yang tahu nggak? Puasa Ramadan rukunnya ada berapa? Ayo. Kalau rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Nah, kalau rukun iman ada berapa? Kalau rukun puasa ada berapa? Banyak. Ada berapa? Ayo. Ada ya? Ya pertanyaan dulu.
Rukun itu artinya apa? Rukun. Ayo, rukun. Iya, rukun apa artinya? Ini rukun nih, ini rukun namanya. Ini rukun. Itu rukun namanya. Ini rukun kok damai? Bahasa Indonesia kalau rukun damai. Ini loh rukun. Rukun itu artinya tiang anak-anak. Jadi tiangnya puasa itu ternyata hanya ada 2. Jadi kalau ada yang nanya, rukun puasa ada berapa? 2. Ayo 1, 2, 3. Rukun puasa ada berapa? Apa saja? Yang pertama niat. Nah, pacaran niat itu apa di dalam sini atau dikeluarkan dari mulut? Ayo. Ayo. Jawabannya dua-duanya di dalam kolbunya juga, kemudian dikeluarkan. Ayo semuanya baca niat puasa. Pak Jaka pengen dengar niat puasa Ramadan. 1, 2, 3. Sahri Ramadan hadis lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Kalau bangunin sahur gimana bangunin sahur? Berpahala? Berpahala? Enggak, bagaimana nanya? Berpahala enggak? Tepuk 1. Ya, kalau bangunin sahur berpahala apa enggak? Ayo, bangunin orang untuk sahur, untuk puasa, berpahala apa enggak? Berpahala. Cuma caranya harus yang baik. Jangan mau itu nggak bagus ya. Kalau tidak bagus caranya, nanti hasilnya juga tidak bagus. Maka boleh nggak Pak Jaka bangunin orang sahurnya pakai kentongan? Tok 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 tok. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh nggak pakai botol kosong? Ting 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 ting. Ya. Boleh nggak pakai galon? Boleh. Yuk ternyata jam 2 pada ngumpul. Aku udah bawa botol kosong nih. Oke, ting ting. Aku udah bawa kentongan. Oke, tuk tuk. Oke, yang mana ini yang bawa galon ya? Oh belum datang ya. Ternyata yang bawa galon gimana? Ayo teman-teman, ayo. Yang dibawa galon ada isinya. Masya Allah, nggak bisa dong ya. Galonnya galon yang kosong. Ya kita coba bangunin orang sahur ya. Coba ya. Sahur. Anak-anak di rumah Quran kok sudah sahur jam berapa? Ya cuma contoh ya, Masya Allah. Bangunin orang sahur berpahala. Satu, anak-anak di rumah ya Allah. Tadi yang pertama rukun puasa adalah niatnya di dalam dada, niatnya di lisan, di mulut. Yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa. Jadi cuma 2 rukunnya. 1 tadi apa? Niat. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa saja sih Pak Jaka yang batalin puasa? 1. Makan sengaja. 2. Minum sengaja. 3. Muntah sengaja. Pak Jaka, kalau makan sengaja bisa, minum sengaja bisa. Kalau muntah sengaja tuh gimana? Gini. Mulutnya diurak-urak sampai itu muntah disengaja membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya karena sakit, pusing, langsung gitu, langsung muntah. Dia nggak sengaja keluar makanannya. Masih bisa lanjut puasa apa enggak? Masih bisa karena dia nggak sengaja. Nah, anak-anak dirahmati Allah, yang sengaja itu yang membatalkan, yang tidak sengaja tidak membatalkan. Pak, aku kemarin loh aku makan nggak sengaja. Oh, ya nggak batal puasanya. Iya, tapi habis 1 piring nasi, terus sama telur dadar 2, terus sama gorengan. Oh, itu bukan lupa namanya. Itu namanya sok lupa ya, Masya Allah. Tapi 1, ya. Ada 2 rukun puasa. 1 tadi apa? Yang kedua apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makanya anak-anak yuk mulai sekarang puasanya disungguh-sungguhin, tinggal sedikit nih, tinggal 8 hari lagi eman-eman puasanya, daripada puasa kita hanya seperti menahan lapar dan haus saja. Kita harus tahu hukum-hukumnya, rukunnya, syaratnya puasa. Nah, yang syarat ini agak banyak anak-anak. Syarat puasa: 1. Islam. 2. Balik. Pak Jaka, balik itu apa? Balik itu sudah sampai umurnya, sudah sampai usianya.
Tapi kalau masih kecil boleh puasa Pak Jaka? Boleh, dalam rangka belajar. Siapa yang dapat pahala? Orang tuanya ikut dapat pahala juga, karena mengizinkan anaknya puasa, belajar puasa, mentaati perintah Allah. Maka orang tuanya dapat pahala juga. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Nih syaratnya, yaitu orangnya berakal. Pak Jaka, kalau misalnya ada orang laki-laki nih tengah hari puasa, tiba-tiba masuk kamar mandi ketelan gayung, gimana, batal nggak? Ada orang masuk kamar mandi nelen gayung. Ini batalnya bukan karena nelen gayung saja, tapi batalnya karena ini. Masa ada orang nelen gayung? Ya berarti dia boleh nggak puasa karena gila. Ya, lanjut. Yang keempat apa? Sehat. Pak Jaka, orang sakit boleh nggak puasa? Boleh nggak puasa, asal sakitnya yang bisa menyebabkan dia gawat gitu, bisa kalau puasa dia bisa mati. Tapi kalau sakitnya cuma panu kadas kurap, kutu air digigit serangga, iya boleh, dia harus tetap berpuasa. Pak Jaka, aku sakit, aku mau nggak puasa, boleh nggak? Sakit apa nak? Gatel-gatel ya. Sakitnya cuma gatel-gatel. Lanjut, apalagi mampu. Kalau mbah-mbah yang di rumah kita yang sudah, aduh, aku sudah tua, gigi tinggal 2, mencrok di jendela. Kok mencrok di jendela? Kira-kira mbah-mbah tuwek boleh nggak puasa? Boleh, karena kalau dikhawatirkan kalau berpuasa justru tambah sakit, maka lebih baik tidak. Tapi anaknya atau dirinya sendiri punya kewajiban. Tadi sudah dibacakan ayatnya, yaitu wajib membayar fidyah. Pak Jaka, fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin atau orang miskin. Lanjut lagi. Tadi 1 Islam, 2 baik, 3 berakal, 4 sehat, 5 mampu. Yang keenam apa? Yang keenam tidak dalam perjalanan jauh. Pak Jaka, kalau lagi dalam perjalanan jauh, berarti kita boleh nggak puasa? Boleh. Namanya rukhsah, keringanan. Tapi Pak Jaka kemarin perjalanan jauh, Pak Jaka tidak ambil keringanannya. Boleh nggak? Boleh juga. Karena kembali lagi, Pak Jaka merasa masih mampu. Pak Jaka pernah malah dari kampung halaman Pak Jaka ke Jember, nggak ini tetap perjalanan jauh, tapi tetap mempertahankan puasanya karena merasa mampu. Ini boleh, ya. Pak Jaka, kamu halamannya di mana? Samarinda. Ada yang tahu nggak Samarinda di mana? Di mana Samarinda? Kemarin tempo hari ada anak TK, saya tanya, Samarinda ada di mana? Ada yang jawab, di Sarong. Di Sarong. Memang sarungnya mereknya Samarinda. Kalimantan, di Kalimantan Timur. Anak-anak dirahmati Allah. Nih, apalagi yang selanjutnya, yang terakhir. Tadi kan tidak dalam perjalanan jauh. Yang terakhir yaitu ini khusus ibu-ibu, khusus anak-anak perempuan tidak sedang berhalangan, maka dia wajib berpuasa. Yuk kita jadikan Ramadan kita yang tinggal berapa hari lagi ini jadi Ramadan yang penuh berkah. Siapa nanti yang ketika sudah selesai Ramadan pingin dapat pahala yang banyak? Waduh, siapa yang nanti di akhirat pingin berkumpul dengan para nabi? Waduh, siapa yang pengen ketemu sama Abu Lahab? Gak mau aku. Masa ketemu Abu Lahab? Neraka dong ya. Auzubillah min dzalik. Ya anak-anak, yuk jadikan Ramadan kita kali ini penuh berkah. Amin Allahumma amin. Anak-anak dirahmati Allah, yuk Ramadan gini daripada kita melakukan hal yang sia-sia. Misal apa? Tadi di depan Pak Jaka sudah bilang salah satu yang bikin sia-sia apa? Main petasan itu sia-sia. Nih ada anak misalnya nih, aku dapat uang dikasih mama 10.000. Aku mau beli petasan. Dia datang ke tukang petasan beli Pak D. Kebalik. Pak D beli petasan. Oh, baik, petasannya berapa? 10.000. Ya ini petasan 10.000. Nggak mau. Kalau 10.000 berarti kecil-kecil, nggak mau. Aku minta yang gede. 10.000 satu biji. Petasannya buat apa? Buat ngagetin orang. Ditaruh tengah jalan, dihidupin pakai korek. Koreknya mati. Loh, mati lagi. Nggak pantesan, nggak hidup-hidup. Korek kuping. Salah. Dihidupin. Yang lewat siapa yang lewat?
Yang lewat Pak Ustadz. Pak Ustadz lewat dong. Pak Ustadz biasanya pakai surban. Surbannya di kepala. Pak Ustadz lewat nih. Salatullah salam. Ada petasan gede nyala lagi. Wah, ini kalau meledak nanti orang bisa kaget. Ayam. Ustadznya bilang apa? Wah, kalau zamanku masih kecil nggak main petasan kayak gini. Aku dulu meriam bambu. Lebih gede dong. Ya Pak Joko dulu mainnya meriam bambu. Tapi udahlah, udah terlalu berbahaya. Apalagi sekarang minyak tanah udah nggak ada kan. Petasan ya, udahlah. Ditinggal sama Pak Ustadz. Anak yang masang petasan tadi kaget. Kok nggak meledak? Wah, Pak Ustadz sakit. Kok sakit? Pak Ustadz sakti. Akhirnya apa anak-anak? Ya ambil petasan. Apaan nih pakainya bohong, mahal-mahal kayak gini. Nggak meledak. Meledak di muka. Kira-kira kalau petasan meledak bisa mati apa enggak? Kalau di dunia nyata pasti mati, kalau di kartun mah enggak, cuma wajahnya hitam terus keluar asap dari hidung, dari mulut, dari mata. Tapi kalau dunia nyata pasti langsung ada musiknya lagi. Teng. Langsung mabuk, langsung. Ambulan datang. Besoknya apa? Datang malaikat ditanyain dia. Matinya keadaan sia-sia. Alhamdulillah min dzalik. Stop. Mulai sekarang jangan main petasan. Uangnya lebih baik disimpan. Boleh ditabung untuk pribadi. Boleh juga untuk tabungan akhirat disedekahkan. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala. La hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu kafi majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah rumah Quran ini menjadi rumah yang penuh barokah. Jadikanlah ya Allah rumah Quran ini melahirkan generasi-generasi yang mencintaimu dan Engkau juga mencintainya ya Allah. Dan jadikan ya Allah rumah Quran ini menjadi rumah Quran yang mencetak generasi penghafal Al-Quran. Mudahkanlah hidupnya ya Allah, lapangkanlah rezekinya ya Allah, jauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan bencana di darat, laut dan udara. Jadikan ya Allah kami semua kembali berkumpul di surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum Pak Jaka pamit, Pak Jaka mau tunjuk dua anak. Iya, untuk dikasih hadiah. Siap? Siap. Yo, anteng-antengan dulu, duduknya dirapikan lagi. Yo, anteng-antengan. Anteng-antengan. Baik, saya pilih satu anak cowok dulu. Baru kemudian anak cewek satu. Pak, kok cowok cewek aja? Kan ada lagi? Nggak ada, karena nggak ada tuh di tengah-tengah ya. Yang ada cuma laki-laki, perempuan. Laki-laki itu gagah, perempuan itu lembut. Jangan dibalik juga. Laki-laki gini, perempuan malah. Jangan, nggak boleh juga ya. Jadi harus seimbang. Yang laki-laki itu gagah, yang perempuan lembut. Nabi Adam itu gagah, Bunda Hawa itu lembut. Cowok, cewek. Kalau ada di tengah-tengah, bukan cowok, bukan cewek, namanya cewek. Ya. Cewek. Ya kan nggak mau ya jadi anak cewek. Cewek di tengah jalan nih. Ya, baik Pak Jaka mau tunjuk anak cowok dulu satu ya. Siap? Cacip cuk kembang kuncup, anak siapa namanya? Kuncup, sini. Tepuk tangan dulu aja. Alhamdulillah. Itu unjuk nih dari tadi Pak Jaka awal kesini dia memperhatikan Pak Jaka wajahnya. Enggak masa kayak gitu. Masa Pak Jaka cerita dia gini. Enggak. Sini deket-deket. Pak Jaka enggak gigit kok. Paling nyakar. Oke, Mas
Namanya siapa? Oh, namanya Raka. Raka. Ini waktu kecilnya pasti suaranya nggak kayak gini. Siapa namanya Dek? Raka. Loh, sudah gede namanya apa? Raka. Nama lengkapnya siapa? Pertanyaannya, kalau kamu bisa jawab langsung dikasih hadiah sama Pak Jaka. Pertanyaannya, kamu kelas berapa? Oke, betul. Enak banget. Oh, bukan itu mas. Sekolahnya di mana? Sekolahnya? Oke, betul. Bukan itu. Pertanyaannya adalah nungguinnya. Ya, sebutkan ya. Siapakah nabi yang pertama kali berpuasa? Oke, tepuk tangan dulu untuk masyarakat. Langsung kita kasih hadiahnya. Pak Jaka sudah bawa hadiah nih. Hadiah spesial nih ya. Usut kok. Usut. Enggak. Hadiah. Ada sini. Ambil jauh kamunya. Ini masyarakat ya. Tolong nanti uangnya jangan digunakan untuk yang macam-macam, apalagi yang sia-sia beli petasan segala macam nggak boleh. Ini Pak Jaka nggak pengen nanti kalau misalnya diberikan petasan Pak Jaka itu dosa juga, ya kan? Nggak boleh itu. Jadi harus menghargai yang ini mas. Sehingga kalau kelamaan ya, tangan itu masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih mas. Salim dulu. Kebalik, yuk langsung ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk masyarakat. Yuk anak cewek sekarang, yuk satu anak cewek, yuk. Kayak yang kecil aja lah, yang kecil hidungnya, ya. Kecil hidungnya. Oh ya sini nggak apa ditunjuk sama temannya loh sini sini maju ini kok geleng ayo sini ditunjuk sebentar aja sini pertanyaannya juga mudah kok ayo sini ayo permisi dulu permisi ya Bu RT lewat ya Bu RT dibuka dong masternya lihat dulu oh nggak mau namanya siapa? Gak jelas namanya siapa? Oh iya. Nama lengkapnya siapa? Oke, tapi ini bagus namanya, masih bagus. Timbang tempo hari ada anak itu di TV yang lagi viral. Siapa namanya Mbak Dita Leni Rafia? Ya, namanya Dita Leni Rafia. Nanti jangan-jangan ada adiknya. Siapa namanya? Dita Leni Kabel. Enggak. Ya, baik Mbak. Bagaimana pertanyaannya? Kamu kelas berapa sih? Kelas 1. Sekolahnya di mana? Latihan 3. Baik. Pertanyaannya, kalau anak kelas 1 pertanyaannya masih gampang-gampang aja ya. Sebutkan. Monggo. Belum. Tebak suara. Ya, kalau suara ini apa, Mbak? Apa dulu? Ayam. Kalau ini apa? Kambing. Kalau ini? Kalau ini? Apa? Ada yang tahu? Oh, ikan nggak gitu. Kalau ikan gini. Itu suara kelinci. Ya, tepuk tangan dulu untuk bagian. Alhamdulillah sudah berani maju ya. Kita kasih. Aldi maju. Kartu nama. Kasih kartu nama. Terima kasih ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salim dulu. Terima kasih. Udah lepas. Tepuk tangan dulu untuk Mbaknya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, puasa tinggal sebentar lagi selesai, jangan disia-sia. Sebentar lagi masuk masuk Lebaran. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
kaya, tak punya pun tak apa-apa, bisa nyolong baju tetangga. Boleh gak sih? Gak boleh ya. Masih ada baju yang lama, bikin kue alhamdulillah, untuk dimakan di hari raya. Tak bikin pun tak apa-apa, masih bisa ngampung tetangga. Ngampung tetangga terus, masih ada singkong gorengnya. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke lebaran nanti. Yang penting apa? Saling memaafkan. Itu saja dari Pak Jaka. Pak Jaka tutup dengan pantun. Tadi bukanya pakai pantun, tutupnya pakai pantun. Yuk, kita tes cakepnya, Ya. Cakep. Nah. Lah kok pantunnya nah. Buah durian dibelah-belah. Cakep. Durian dibelah, isinya dimakan. Batal lu buka. Apabila ada kata-kata Pak Jaka yang salah, orang salah apa cakep? Pak Jaka mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini senang di. Disuruh nyanyi kok malah. Baik, sekian dari Pak Jaka. Dadah semuanya. Sebentar. Sebelum dikembalikan ke MC, mic-nya harus. Puji gong. Terima kasih. Sekarang dulu kita semuanya. Anak-anak, Pak Jaka langsung pamit ya, nggak bisa sampai nanti ya. Oke, terima kasih. Masa keluar lewat sini? Keluar lewat sana. Terima kasih semuanya. Dadah.